Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Vicky Hayden Alzani. Dan oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal membahas mengenai mappingan, analisa dan prediksi untuk market Bitcoin. Dan oke teman-teman, saya disclaimer dulu bahwasanya saya bukan financial advice dan ini hanyalah analisa, mappingan dan prediksi saya pribadi untuk market Bitcoin ya. Dan oke teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwasanya Bitcoin ini benar-benar wah, sudah jatuh dalam sini setelah menyentuh zona supply yang di atas ini. Nah, ini kan sebenarnya zona supply di sini. Nah, supply zonanya ini besar banget teman-teman. Nah, pas banget di sini zona supply-nya. Zona supply H1 ya kalau kita lihat di sini. Nah, jadi untuk zona supply ini benar-benar kuat banget dan didukung oleh zona fair value H1. Nah, ini kok sudah ada zonanya bang. Nah, jadi sebenarnya zona-zona yang terbentuk ini sudah saya jelaskan pada video mappingan sebelumnya teman-teman ya. Dan ini ada zona resisten terkuatnya, dan ini kita bisa lihat ya bahwasanya Bitcoin ini meninggalkan yang namanya sembunyi di time frame H1 loh, ini ya bukan M1. Kalau M1 itu terlalu noisy, banyak zona-zona yang terbentuk. Tapi karena kalau Bitcoin ini saya selalu menggunakan time frame H1. Nah, masuk zona resisten ya, meninggalkan sumbu. Nah, ini sudah kelihatan lemah ini bayarnya, dan kemudian masuk seller dan benar-benar jatuh dalam teman-teman. Jadi sudah meninggalkan fair value gap dan juga supply, dan ini benar-benar zonanya kebentuk banget, kelihatan banget. Dan ini dalam banget teman-teman untuk Bitcoin ya. Awalnya sideways, sudah sempat terbang ini, sudah ke 97.000, mau OTW 100.000 pun tidak kuat, jatuh lagi Bitcoin. Nah, Bitcoin langsung jatuh, dan di sini ada demand zone teman-teman ya, demand H1. Nah, untuk demand ini dari sini teman-teman untuk zonanya ya. Nah, jadi demand terbentuknya dari sini teman-teman pada hari Kamis tanggal 1 Januari jam 12 siang. Nah, jadi mulai kebentuk demand ya, dan baru tersentuh pertama kali teman-teman kemarin ini hari Kamis ya, tanggal 22 Januari 2026 jam 12 malam masuk demand zone. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya bahwasanya untuk liquidity itu seperti ini. Jadi ketika masuk zona harusnya tuh udah respect langsung ke atas, tapi masih ngambil dulu nih, jatuh dulu ke bawah. Jadi semua market itu akan ngambil liquidity dulu sih kalau menurut saya ya. Nah, ini kan turun dulu nih. Nah, karena memang kebanyakan stop loss para trader retail itu di bawah zona teman-teman. Jadi entry mereka itu di sini, di zona-zona yang terbentuk. Ini zona high risk, ini zona middle risk, kalau ini zona low risknya, dan stop lossnya di bawah sini. Ya udah deh, sama market langsung ya udah, aku mau ngambil liquidity dulu buat makin terbang lagi. Nah, langsung ditarik ke bawah sejauh 300 poin teman-temannya. Kalau kita lihat di sini 300 poin lebih. Nah, ngambil stop loss di sini, ngambil stop loss para trader retail, dan setelah ngambil stop loss Bitcoin yaps terbang lagi. Nah, makanya kenapa di sini demandnya nih saya biarkan teman-temannya, karena memang zona demandnya ini masih valid. Karena kalau kita lihat di sini teman-temannya closing candlenya itu, nah kalau closing candle jam 11 malam hari Rabu ini kan sudah full candle ungu ya, bearish ya, ini udah dalam banget loh ini. Kalau kita lihat satu candle 1 jam ini sudah jatuh 2665 poin. Wih, ini dalam banget loh ini, dan masuk zona demand, kena demand, kehambat. Nah, closing candle berikutnya ini hanya meninggalkan sumbu saja teman-teman ya, dan meninggalkan sumbunya aja ini mulai dari zona tengah-tengahnya ini, tengah zona ini. Nah, berikutnya closing candlenya lagi, nah closing candle berikutnya lagi ini hanya meninggalkan sumbu lagi. Jadi ya udah, demandnya ini masih valid, tapi sudah tidak kuat dan tidak fresh lagi, cuma valid itu aja teman-teman ya. Valid itu artinya masih ada gitu, tidak menghilang lah gitu. Nah, jadi untuk liquidity seperti itu teman-teman ya, kita bisa lihat di sini adalah pasti di sini pasti banyak sekali stop loss para trader retail, dan langsung dijemput, dan yaps nih terbang lagi dia, Bitcoinnya terbang lagi, dan yaps balik lagi ke price sebelumnya teman-teman ya, langsung terbang lagi sejauh 3155,95 poin. Wah, crazy sih Bitcoin ini, gila banget. Ngambil demand langsung terbang lagi, dan sideways lagi, dan sideways konsolidasi terbang lagi nih. Dan yaps, ini masih konsolidasi, dan kita bisa lihat teman-teman ya, candle 1 jamnya aja loh kecil kayak gini teman-teman. Jangkauan harganya contoh nih, jam 18 kemarin hari Sabtu ini, jam 6 sore
jangkauannya aja cuma sejauh 75 poin aja, jadi 1 jam ini di sini-sini aja. Apalagi kalau di M1 ya. Oke, kita cek M1. Nih M1 nya aja kayak gini teman-teman ya, hanya wah kalau kita lihat ya jalannya cuma di sini-sini aja teman-teman. Maka dari itu saya selalu menggunakan time frame H1 kalau untuk Bitcoin. Tapi kalau untuk emas atau indeks Nasdaq, nah itu bagus saya menggunakan time frame M15. Oke, kita lanjut ke untuk mappingannya. Nah, di sini saya melihat ada demand teman-teman ya. Nah, demand di sini kita bisa lihat lah bahwasanya terdapat reaksi harga yang sangat signifikan seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali ya, bahwasanya untuk supply and demand itu terjadi, nah munculnya itu terjadi karena terdapat reaksi harga yang sangat signifikan. Kalau demand, nah berarti terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah ini kan harganya naik tinggi tiba-tiba ya, dan ini memang secara tiba-tiba teman-teman muncul dan langsung terbang ke atas sejauh 2500 poin. Nah berarti ini muncul demand. Tapi kalau supply, nah seperti yang di atas ini teman-teman ya, nah supply-nya ini muncul langsung. Nah ini kan sudah muncul reaksi harga. Nah reaksi penurunan harga yang sangat signifikan ya, langsung nih kita bisa lihat masuk dalam supply lagi, didorong lagi ke bawah teman-teman, Bitcoinnya langsung jatuh dalam. Ini H1 ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kan sudah mulai masuk di zonanya nih. Oke, Bitcoinnya masuk zona demand ini. Oke, ini masuk zona demand nih. Oke, kita sambil jalan. Nah respect dia dong, masuk. Oke. Nah kita biarkan aja. Dan di sini memang terdapat demand yang masih fresh, valid dan kuat teman-teman ya. Dan di sini kita sambil lanjut aja. Nah kita lihat Bitcoin ini akan respect atau enggak ini. Oke, itu untuk zona demand ya. Dan oke teman-teman, di sini saya juga melihat zona supply. Nah zona supply-nya di mana bang? Nah di sini teman-teman. Jadi zona supply-nya di sini. Nah kita bisa melihat di sini terdapat zona supply. Ini adalah supply H1 teman-teman. Nah seperti yang sudah saya jelaskan, supply itu muncul ketika terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Dan di sini kita bisa melihat jam 11 malam hari Rabu langsung anjlok ke bawah teman-teman ya, harganya langsung anjlok untuk Bitcoin, dan berarti ini muncul supply. Dan terbukti ketika harga Bitcoin masuk lagi ke zona supply, nah gampang deh, ini sudah sulit untuk terbang lagi karena terdapat zona supply kuat di sini, supply H1. Dan ini untuk supply-nya masih valid teman-teman ya, karena memang di sini kita bisa melihat closing candle berikutnya ini hanya meninggalkan sumbu yang sangat panjang. Ini hanyalah sumbu ya. Nah kalau sumbu berarti semua zona masih valid teman-teman ya, mau zona fair value gap, support and resistance ataupun supply and demand masih valid, karena memang closing candle-nya ini bukan full body. Kecuali kalau closing candle-nya ini full body ke atas ini, nah makin terbang. Nah jadi zona supply ini sudah nggak ada lagi teman-teman ya. Nah seperti itu untuk supply seperti ini teman-teman. Oke, untuk zona fair value gap, oke kita lanjut lagi ke zona fair value gap-nya di sebelah sini. Nah di sini terdapat yang namanya zona fair value gap H1. Dan oke, sebenarnya di sini ada banyak sekali zona fair value gap yang terbentuk teman-teman ya. Nah ini adalah zona fair value gap H1. Nah kita paskan dulu. Nah ini zona fair value gap H1. Kemudian saya lihat lagi teman-teman, di sini juga ada zona oke itu yang di atas ya, zona kedua, lalu zona ketiga. Oh di sebelah sini teman-teman. Nah ini ada zona fair value gap H1 lagi, pas banget di sebelah sini teman-teman. Nah banyak sekali zona fair value gap yang terbentuk nih. Dan juga di bawah ini saya melihat ada yang namanya supply kuat teman-teman ya. Nah di sini ada supply kuat. Di mana bang zona supply-nya? Nah zona supply-nya di sebelah sini teman-teman. Nah ini adalah zona supply ya satu. Nah jadi ini pertarungan antara supply dan demand ya, dan ini supply-nya masih fresh banget teman-teman. Nah masuk demand ini, nah biasanya kalau sudah masuk tengah-tengah zona nih, wah langsung respect dia, apalagi di band ini masih terbentuk teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan oke, untuk di bawahnya lagi teman-teman, nah di sini saya melihat ada zona fair value gap H1 lagi. Nah fair value gap di sini teman-teman. Nah oke, ini adalah zona fair value gap H1. Saya cek lagi, dan di sini ada enggak ya? Oke sudah cukup sih kalau untuk zona fair value gap. Nah jadi di sini sebenarnya ada teman-teman zona fair value gap lainnya. Nah di sebelah sini kita bisa melihat nih, luas banget loh ini zona fair value gap satunya yang terbentuk ya. Nih kita bisa lihat ketika satu supply Bitcoin jatuh.
masuk zona fair value gap, terbang lagi, kena supply, konsolidasi dia. Mau terbang, kepentok lagi, kena supply nih di sini, jatuh lagi dia, kena fair value gap lagi teman-teman. Waduh, balik lagi ke atas. Nah seperti itu ya untuk cara kerja zona yang saya gunakan. Dan ini makin jatuh lagi, dan ini sudah tidak kuat ini, seller sudah makin lemah, dan langsung terbang lagi dan terbentuk yang namanya demand. Seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk analisa dan mappingannya seperti ini teman-teman. Dan oke, untuk prediksi saya untuk Bitcoin, teman-teman, tapi di sini saya melihat ada zona resisten. Resisten zone ini kan mapping sebelumnya saya izin dulu karena sudah jalan ya, udah running, udah profit juga ya kan, mantap. Dan untuk Bitcoin, nah jadi di sini sebenarnya terdapat zona resisten ya. Nah jadi di sini ada yang namanya resistance zone teman-teman. Nah ini adalah resistance zone. Nah jadi untuk resistance zone nya seperti ini teman-teman. Nah kita bisa melihat bahwasanya untuk resistance zone ini benar-benar kuat banget teman-teman. Nah kita paskan dulu di sebelah sini. Nah untuk zona support resisten, apalagi saya di sini menggunakan TF51, nah jadi zonanya ya lumayan luas teman-teman ya. Kalau kita bersama-sama nih sejauh 300 poin, dan nih kita bisa lihat udah di break, tunggu retest, terbang lagi Bitcoin, dan balik lagi nih, jatuh Bitcoinnya, ketahan karena trennya lagi turun. Nah tidak kuat ini, awalnya support jadi resisten, jadi zonanya berubah menjadi support become resisten atau SBR ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini bisa lagi teman-teman nih, kita lihat lagi makin jatuh, dan nah di sini nah terbukti ya, seperti inilah zona yang saya gunakan teman-teman ya. Cuma zona support and resistance, supply and demand, dan fair value gap. Nah di sini kita bisa melihat masuk zona kepentok resisten, jatuh lagi Bitcoinnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi zona support dan resisten itu kita cek area pantulan pada price sebelumnya, historinya. Jadi nggak ngasal narik dari sini. Contoh di sini, mungkin resistennya di sini bang. Nah ini kan banyak pantulan bang, bukan di situ. Nah kita lihat dulu nih zona pantulan terbanyaknya di mana. Nah ternyata zona pantulan terbanyak di sini teman-teman ya. Nah kita bisa lihat kena pantulan, masuk rejection, di break nih, break, masuk lagi, ngambil liquidity, terbang lagi, retest, makin terbang lagi Bitcoinnya. Nah seperti itu. Nah, ini kan awalnya zona support, ini zona support. Nah nih zona support di sebelah sini, langsung terbang, retest, terbang, sudah tidak kuat, di break. Nah ini sudah konsolidasi nih, sebenarnya konsolidasi sini. Nah di break lagi nih zonanya, zona supportnya, terbang lagi Bitcoinnya, tas karena resistennya di atas, makin jatuh lagi teman-teman, makin jatuh lagi, makin jatuh dalam. Nah ke bawah sini, makin jatuh lagi ke bawah. Nah muncul supply, kena demand, konsolidasi dari sini. Nah konsolidasi, kena fair value gap, kena supply, tapi karena bayar yang masih kuat, berusaha makin terbang lagi, karena kepetok resisten, jatuh lagi. Dan seperti itu teman-teman untuk zona support dan resistannya. Kita cek area pantulan terbanyak pada histori candle, pada candle terbentuk yang lama. Nah seperti ini, jadi candle sebelumnya kita cek area mana yang paling banyak pantulannya, seperti itu teman-teman ya. Dan jadi untuk prediksi saya teman-teman untuk Bitcoin untuk hari ini, hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026. Nah Bitcoin ini, nah kita bisa lihat ya di sini sudah jatuh demand ini. Jadi untuk prediksi saya teman-teman, Bitcoin ini akan makin jatuh lagi, makin turun lagi di sini dia, untuk ngambil yang namanya fair value gap yang di bawah ataupun demand yang di bawah sini, di demand satu ya, kemudian untuk melanjutkan penerbangan lagi dan ngecek yang namanya supply H1 sekaligus resistance yang di atas ini. Seperti itu untuk prediksi saya teman-teman untuk Bitcoin. Dan jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini, seperti zonanya, stop lossnya, take profitnya, teman-teman langsung aja join di grup Telegram yang sudah saya bikin. Untuk link grup Telegramnya sudah ada di deskripsi video ini. Cukup sekian video mappingan Bitcoin dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye bye teman semuanya.